saat lewat dicari seperti itu apa memang ada audisi? Sebenarnya kalau ini mungkin nggak tahu ya, ini belum di-share dimanapun ya kayaknya gitu. Pertama di sini ya? Iya, pertama di sini. Ini karena saya juga tidak ada aturan harus tidak ngomong tentang ini. Kalau misalkan lu jangan ngomong ini, saya nggak akan. Ya kan? Kalau misalnya komen-komen YouTube lah ya. Dan saya dihujat seluruh Indonesia. Serius? Iya. Aduh. Walaupun Kang Ricky ngelarang. Okay. Seminggu pertama saya ngedrop Kang. Serius. Ngedrop serius. Makanya nggak usah dibaca, bro. Iya. Tapi kalau yang lebih sakit itu ada yang DM, anjing lu, tai lu gitu. Serius. Udah alasannya apa dia nyebut anjing? Iya mungkin karena lu dikeluarin tuh. Lu dikeluarin dari band 5 Minutes. Itu penyebabnya karena penampilannya nggak maksimal. Karena gitu. Ya, bilang aja malas gitu. Bilangin aja ya. Wah iya mah maksudnya gue tuh pengen kan ngebuka setengah, pengen ngebuka setengah, tapi kenapa jadi 100% gitu dibukanya? Gitu kan? Iya kan? Nah, ini kayaknya dipotong aja deh. Nah, akhirnya kan saya Halo, hai sahabat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita nggak pernah hanya ngobrolin artis doang, tapi juga kita dari sisi lain industri musik yang jarang kita bahas. Gue Iri, Team 5, mari kita bahas guys. Oke, episode kali ini kita kedatangan seorang musisi yang baru saja melalui transisi. Iya. Gimana Bang? Ini kayaknya nasibnya sama yang sebelumnya ya. Kayaknya sih. Udah kedengeran suaranya guys. Aduh, ampun. Tapi baru-baru ini kan katanya kabarnya ngejutin banget nih, datang dari beliau berpisah sama bandnya. Tapi itu belum lama ya sebenarnya, jadi belum lama. Baru setahunan ya. Oke, bakal kita kupas tuntas di balik dari perjalanan barunya salah satu penyanyi hebat ini guys. Langsung aja kita sambut Ali Sabah. Hey. Terima kasih loh. Sama-sama. Terima kasih udah diundang ke sini. Gimana sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ali Sabat ini namanya langsung melejit guys. Jadi di saat dia bergabung dengan salah satu band papan atas juga di Indonesia yang namanya pasti pada kenal. Bandnya apa namanya dulu? 5 Minutes. Ya itu teman-teman kita juga ya. Teman-teman gue juga sih, di situ ada Kang Ricky, ada Kang Dri, ada Arya, ada Kang Irul, segala macam. Tapi sebenarnya yang gue penasaran justru gini, Li, ketika lu masuk menjadi vokalis 5 Minutes nih. Banyak yang pengen gue tanyain. Sebelum masuk 5 Minutes perjalanan karir lu tuh seperti apa? Sebelum di 5 Minutes sebenarnya saya kalau sebelum 5 Minutes tuh gue tuh ada rilis single juga ada rilis single ada rilis gara-gara ngebahas. Iya. Soalnya agak ada gimana gitu, ada something ya. Kalau begitu dari orang Bandung. Nafas dulu. Oke. Ya, perjalanan karir lu sebelumnya pernah bikin ini berarti single. Jadi sebelum saya bergabung bersama 5 Minutes itu saya juga tergabung dengan salah satu label. Jakarta. Enggak, di Bandung. Di Bandung. Lagi lokal label. Lokal label. Dan itu salah satu label yang startup. Baru, baru banget. Aku talent kedua di sana. Okay. Talent yang di sana, talent pertama boom, talent kedua boom, talent ketiga saya nggak boom di sana, belum boom. Serius? Iya. Nah itu baru udah sign kontrak, cuman seiring berjalannya waktu itu juga baru belum setahun di sana juga, tapi udah rilis 2 karya. Oh gitu. Udah rilis 2 karya, kebetulan ya saya diajak Kang Ricky tuh di DM. Setelah rilis di label itu? Jadi udah kontrak, udah rilis, udah promo digital biasa. Kan lagi pandemi ya. Oh iya. Lagi pandemi, kebetulan itu lagi pandemi salah satu label yang oke banget. Okay. Jadi dia pandai memanfaatkan keadaan. Semua orang tiarap, dia melejit.
karena udah duluan paham tentang digitalnya gitu loh. Oh iya. Gitu. Tapi emang benar juga sih saat itu emang yang melakukan strategi promo digital kan lebih naik ya. Iya betul. Betul. Momennya ya, Oh, momennya. jadi itu awal mulanya terjun tuh sempat di label lain dulu. Untuk solo ya. Tapi untuk solo. Tapi sebelumnya pas sebelum rekaman itu gimana tuh awalnya? Jauh sebelum itu bermusik atau pernah ngafe dulu? Atau Ya apa ngafe, pernah? udah pasti ngafe lah. Weddingan gitu? Iya pernah lah. Ngafe, tribute, wedding, terus gitu. lebih fokusnya dulu saya ini bang apa namanya kayak event planner gitu, event planner. Oh bikin event juga? Event planner karena basic saya orang komunal. Oke. Nah jadi kebetulan saya dulu tujuan bikin komunitas adalah pengen bikin band ceritanya dulu tuh tahun 2012. Bikin komunitas pengen bikin band? Bikin band karena cari personil. Oh, okay. Gitu. Saya udah punya personil 3 orang, teman pesantren waktu itu. Iya, teman pesantren. Ternyata Elizabeth ini mana pesantren. Tapi nggak apa-apa, bagus. Pernah pesantren tuh? Iya. Jadi dulu saya pernah pesantren, terus di pesantren kan ada tuh teman saya basis sama gitaris yang kebetulan kita belajar bareng lah, tumbuh bareng. Susah nih cari drummer sama vokalis kan gitu. Karena saya kan basic gitaris, Bang. Oh, gitaris? Iya, bukan vokalis? Bukan. Ini sama kayak si ini ya. Apa yang vokalis ganteng juga siapa? Siapa tuh? Anak Tata tuh siapa? Es. Berawalnya dari APW sama PW juga dari gitaris ya waktu itu ya. Bang PW ya. Bang Iya. PW. Jadi aku Ntar jangan ngomong Bang PW dulu nanti. Nanti kita bahas lah. aduh. Oke. Di sini juga soalnya Ali ditemenin sama salah satu artis hebat juga, cuman katanya nggak mau disuruh ke depan, dia udah gitu. Iya kan dia tuh. Iya. Padahal ini ya, udah lumayan tuh, rame tuh. Aduh, itu dibuka pada sendiri tuh. Oke. Nggak ada masalah apa. Iya. Oke, lanjut. Boleh. Nanti manjang. Nah, sampai akhirnya next terpilih akhirnya di sama vokalis 4 Minute nih sama Kang Ricky ya. Kang Ricky ya. Itu prosesnya gimana tuh? Sebenarnya itu gini. audisi atau emang langsung ketemu kan banyak banget ini nih apa? Audisi ya. Misalkan ada satu band kehilangan vokalis, terus si bandnya emang hunting, nyari ke kafe, nyari ke sekolah musik, nyari kemana segala macam. Ini lewat dicari seperti itu apa memang ada audisi? Sebenarnya kalau ini mungkin nggak tahu ya, ini belum di share dimanapun ya kayaknya. Pertama di sini ya? Iya pertama di sini. Ini karena ya spesial lah. Spesial. Jadi baru ini juga pas kak saya lepas dari sana, ini juga yang saya ambil podcast mau gitu. Sebelum itu kan belum masih kan, transisi lah, masih transisi. Rada power ya. Rada power juga. Tahu you know power? agak ngeri maksudnya. Iya. Agak takut. Masih ada sensitif. Ya. Kan saya nggak mau ya. Gua tuh nggak mau hal-hal yang karena gini, yang namanya orang tuh saat ini kita bermasalah, besok lusa kan kita nggak tahu, kita saling butuh. Iya, Ya makanya kalau bagi saya menjaga silaturahmi itu adalah lebih utama gitu loh. Lebih baik ya udahlah kalau misalkan saya dikatakan kurang baik atau apa ya udah tunggu momennya aja, nanti kita bersilaturahim saling minta maaf selesai. Iya. Gitu. Betul itu. Daripada kita memaksakan ego juga. Malah nggak bagus hasilnya. Nggak bagus juga gitu maksudnya. Karena yang paling penting benar kata lu ya, Li. Maksudnya silaturahmi yang paling silaturahmi betul. Mau dimanapun, mau band, mau apapun kan, silaturahmi itu nomor 1 gitu maksudnya. Iya benar. Oke. Jadi gitu. Terus, nah gue mau nanya lagi nih. Setelah lu ada di 5 Minutes nih, waktu itu ya. Gak apa-apa kan gue bahas ini ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Masa lalu tapi udah, gak apa-apa ya? Tapi yang tadi belum saya jawab tuh. Itu yang mana tuh? Oh iya, satu lagi belum dijawab. Oke, jadi, lanjut dulu. Oke, sebelum sebenarnya pada waktu itu gini ceritanya sih ya. Saya masih ingat subuh hari saya tuh gak tidur kan, biasa lah ya anak band gitu ya. Pulang ngafe, aduh gak tidur lah ya. Begadang di mana-mana ya. Nunggu azan Dari subuh. anak band sampai manajernya juga gitu. Iya. Jadi ceritanya gue tuh lagi nunggu adzan subuh. Kalau misalkan langsung tidur kan sayang tuh ya, sholat subuh kelewat gitu. Ya udahlah tungguin, buka-buka YouTube ceritanya. Keluarlah berita Kang Rici. Lagi vokalis yang sebelumnya Kang Rici cabut. Lah, aku bilang, "Kenapa?" Aku tanya, aku kenal sama ini edisionalnya 5 Minutes, Bang Nunos. Oh, no. Bang, si Kang Rici kenapa kok cabut? Sayang loh, aku bilang bla bla dan sebagainya udah. Iya Li, jadi cabut. Waduh, bilang. Aku tanya lagi, gantinya siapa? Aku bilang gitu ya.
nggak dijawab, cuma dibaca doang checklist 2. Oke. Oh, ya Karena udah. mungkin saat itu masih transisi ya. Iya. Mungkin dia juga nggak punya kuasa untuk Tak- menyampaikan. Takut ada yang salah kali. Iya. Jadi paham. ya udahlah nggak apa-apa bilang. Itu hari Senin saya masih ingat. Hari Sabtu ada teman yang ngasih tahu tuh FM lagi cari vokalis. Gitu ceritanya. Oh gitu ya, aku bilang. Ya udahlah. Kalau gitu ya siapa tahu lu rezekinya, katanya gitu. Iya. Ah ya udah. Kalau memang rezeki ya nggak akan kemana, ngonten aja lah aku mah bilang. Ngonten ceritanya. Ngonten siapa? Lu? Iya saya ngonten, hari Sabtu malamnya ngonten. Ngonten Yuk, saya nge-cover lagunya Hampa. Nampaknya. Nah nyanyi, kontennya nggak jadi, terus teman saya cuman ngevideoin refnya doang, terus dia posting di Instagram. Oh, posting siapa Teman. Jadi bangke kali kan, gua yang bikin konten, dia yang posting kan gitu ya. Gua capek itu dari jam 8 sampai jam 12 tuh sampai nyanyi. Kadang-kadang yang begitu-begitu tuh yang bisa malah jadi biasanya. Iya, dia edit dulu. Berat, gue minta dong kirim. Ya lu repost aja tuh ambil dari reels gua katanya. Bangke lu bilang biar viewsnya banyak, gue bilang. Ya aku ambil dari reelsnya dia, aku tag anak-anak FM. Nah gitu ceritanya, itu jam 1 malaman lah. Berarti ke Kang Ricky. Iya, semua personilnya juga. semua personilnya. Oke. Yang nge-repost, repost si Bang Nunos repost, terus teman-teman Arya juga kalau nggak salah malam harinya juga repost. Besoknya Kang Ricky juga repost. Oh, Kang Ricky repost juga? Kang Ricky DM besok harinya. Oh, DM? Iya. Oke. Li, gimana Ali, channel YouTube masih ada gitu. Karena dulu saya pernah kenal sama Kang Ricky. Oke. Aku pikir kan, wah masa songwriter sebesar itu masih inget gitu ya. Aku pernah ketemu di DB Studio waktu itu Kang Ricky lagi bikin DB. Oh, dekat rumah saya tuh. Iya di sini ya. Di sini ya. Itu tuh sebelah situ. Iya sebelah situ. Terus. Jadi si Kang Ricky lagi ngeproduserin band ceritanya. Nah aku juga dari Bang Nunos. Awalnya sebelum jadi Kang Ricky kenal aku ya. Oke. Li cobain tuh Kang Ricky lagi ngeproduserin band katanya. Oh gitu. Aku pikir biasanya bukan audisi. Biasanya datang studio take vokal, kepake atau nggak kepake kabarin selesai. Aku datang, anjir audisi gue bilang. Udah banyak kan? Banyak kan. Ada yang dari mana. Waduh. Dari situ kan ada sisi tensin ya. Tahu gini mending ngamen aja aku bilang gitu ya. Gitu sisi tensin itu ya. Karena audisi bukan band gede juga kan itu pada waktu itu. Iya betul. Tapi rupanya katanya Kang Ricky pada waktu itu nyirian lah kasar nama. Udah nandain. Nandain yang itu aku udah tahu. Pitching lah ya. Aku dengar setelah masuk di FM yang bilang Kang Arya. Gitu. Jadi aku tahu tuh pas setelah di FM mereka cerita. Oh gitu. Oh ternyata dari dulu nyirian gitu cerita nate. Siap. Nah, terus kembali ke Kang Ricky nge-DM. Aduh masih inget cek saya tuh gini kan. Ya bangga lah ya, kita bangga yang namanya saya fans dulu nonton gitu ya. Ngefans juga sama Kang Ricky sama FM juga. Ya akhirnya Li, malam ini aja mumpung ada Arya katanya di sini ke rumah. Lah, Kang mending ngedadak aku bilang. Kebetulan pada waktu hari itu tuh saya lagi ada mau meeting sama label yang itu. Oh, yang lokal label tadi. Oke. Akhirnya yang mau nggak mau sama label yang itu aku ngobrol sebentar. Singkat padat lah karena kayaknya ini Kang Ricky ada cerita-cerita yang perlu dibahas ya. Ada harapan juga dong. Iya, semoga aja gitu ya, semoga aja kan gitu ya. Semoga gitu semoga ya. aja. Okay. Datanglah ngobrol tuh sampai jam 8 malam, ngobrol-ngobrol. Li cobain aja take vokal. Di DB itu. Di rumahnya. Di rumahnya di karantina. Oh iya di Bandung ya. Bandung guys. Take vokal katanya take vokal. Fivers pada tahu sih pasti. Pasti tahu lah. Aku take vokal tuh ceritanya cuman song sampai ref doang lah. Lagunya yang itu Menanggung Rindu lagunya. Menanggung Rindu ya. Itu masih range-nya Kang Ricky. Oh iya. Pas tag langsung pas rilis itu dinaikin satu not. Nah pas sebelum itu masih range Kang Ricky, aku nyanyi belum selesai full juga. Udahlah cukup lah Li, kita ngobrol. Langsung ngobrol. Aman nih bla bla bla. Gimana ya? Ntar dulu, tapi gue mau nanya dulu. Gimana? Lu Fivers juga nggak? Kalau gabung di suka juga sama Five Minutes? Suka banget. Karena banyak lagu saya juga yang Fivers oke sih sebenarnya ya. Terinspirasi, iya. Jadi gitu. Ya, Fivers juga sih. Cuman karena udah suka sih karena suka, cuman tidak ikut dalam komunalnya aja gitu. Tapi betul, secara fans ngefans saya. Ngefans ya. Jujur, ini mungkin nggak dicerita juga. Saya sempat dulu niruin Richie juga. Serius. Dulu saya nggak ngomong, kan ada gengsi. Sekarang ya nggak ada gengsi, ceritain aja gitu. Si Bang Eci-nya. Serius. Itu saya masih SMP.
masih SMP. Masih SMP. Tapi gaya maksudnya emang sosoknya sempat nggak, oh ini masih masih apa? Sosoknya tuh masih Sarima gitu ya. masih satu rima gitu. Begitu nongol pertama kali nih. Sipit-sipit gimana gitu. Sipit-sipitnya, putih-putihnya itu masih sama sih. Bedanya gede sama kurus. Ya. Dulu juga Richie kecil loh, Iya, kurus kurus. banget. Ganteng banget lagi Bang Richie dulu. Dua-duanya ganteng sih Nah. sebenarnya. Jadi ceritanya gitu. Terus. Ya ceritanya gitu, aku dulu tuh sempat ngiruin juga Bang Richie. Nah, terus? Dulu kenapa saya nggak ini? Ya ada gengsi lah, ada gengsi yang perlu dijaga ya. Ya kalau udah selesai ya ngapain perlu gengsi gitu. Ya, Ya jadi apa adanya lagi lah gitu kan posisinya. Betul. Karena kalau bagi saya prinsip ngapain sih harus seolah-olah gimana gitu. Ya apa adanya aja lah. Kan Iya. gitu ya lebih enak. Iya. Kalau lu nggak suka ya udah, kalau lu suka ya alhamdulillah gitu. Nggak usah juga nunjukin gua keren, gua ya ngapain kalau memang jelek gitu ya jelek. Iya, benar. Itu aku seperti itu sih. Rupanya yang diajak tag vokal juga bukan saya, bukan cuma saya. Bukan sendirian. Bukan cuma saya. Ada yang lain juga. Ada yang lain, Kang Alden sama Kang Panji. Oh, gua pernah lihat tuh. Iya. Vokalisnya itu Nonos juga dulu. Iya, Nonos. Dadu. Gua pernah lihat di Instagramnya FM apa Kang Ricky ya gitu. Jadi emang ada 3 orang sih waktu itu yang audisinya. Kalau misalkan ada batasan-batasan yang nggak boleh kan saya pakai emblem FM nggak boleh, bawain lagu FM nggak boleh, tapi ada direct license. Oh iya, direct license. Kalau secara suratnya. Nanti gue mau bahas tuh. Oke. Nanti, tapi kita cerita dulu ya. Nanti gue mau bahas. Kebetulan ini juga ada urusannya nih. Siap. Oke. Jadi gitu ya ceritanya ya. Iya, Jadi iya. waktu awal-awal dari 5 minutes segala macam sampai dari proses audisi sampai ke itu prosesnya cukup lumayan juga ya. Jadi ada sesuatu yang unik juga sih gue denger. Dan ini gue baru tahu. Mungkin teman-teman juga baru tahu. Memang nggak di-share, nggak di-share lah, masih sensitif lah kan. Dulu masih sensitif. Sekarang juga udah keren, lebih keren. Aku nggak gengsi. Vokalisnya sekarang lebih keren. Nggak gengsi kenapa enggak gitu. Iya, Lebih cocok. Tapi semuanya emang keren sih sebenarnya. Menurut gue dari awal yang angkatan Kangsan, karena udah ini tuh udah generasi Gen 4 ya. Iya, Secara vokalis tuh udah Gen 4 ya. Iya, Jadi betul. Gen 1 tuh Kang Sani, yang Gen kedua si Kang Kang Richie. Gen 3 Gua, Ali. Gen 4 ada yang baru siapa Kang? Yang baru itu siapa namanya? Siapa ya namanya? Gue lupa namanya ya, pokoknya ada yang baru lah dari 5 minutes ya. Oke. Nah, terus gimana tanggapan si Vipers Li? Maksudnya saat lu ada di 5 minutes sampai jadi vokalis 5 minutes itu menggantikan seorang Richie yang saat itu punten ya, maksudnya orang sudah ya Richie tuh kuat banget di saat di 5 minutes kuat ya, bener nggak sih? Betul. Kuat banget. Nah, terus tanggapannya si Vipers nih gimana? Apa Vipers nerima apa enggak sih sebenarnya? Kalau Saat itu karena emang sensitif loh perabihan vokalis frontline itu. Iya betul, sepakat. Aku juga kan hidup di tengah Fivers juga ya, di tengah. Maksudnya aku juga ada di grupnya Fivers. Iya. Aku di maksudnya kalau aku suka contoh gini, banyak yang DM. Aku kan selalu respon siapapun itu. Terlebih Fivers ya. Terlebih Fivers yang mengikuti kami 5 minutes pada waktu itu. Iya. Ya, otomatis selalu aku balas siapapun itu gitu. Selalu aku balas, aku respon. Akhirnya mau nggak mau saya tahu informasinya yang benar dan sebagainya, tapi cukup saya aja yang tahu gitu posisinya. Kalau berbicara Fivers ya pasti kecewa lah Kang. Kecewa. Cuman tidak semua. Karena ya kalau saya lihat mungkin Fivers yang udah katakan ada 100 Fivers, Kang Richie keluar minimal setengahnya atau mungkin 60% atau bahkan 40% yang terpecah kasarnya, terpecah lah kasarnya. Cuman saat itu kelihatan ada kepecah. Adalah, kelihatan. Di area karena kan waktu itu Richie keluar, kan 5 minutes masih mencari dan akhirnya dengan lo ya Li. Iya. Nah gitu. Nah itu kelihatan ada kepecah dari sisi fanbase atau apa? Adalah, kelihatan banget, sangat santer banget. Sampai kontra nggak? Iya, di akar rumput. Iya, yang saya rasakan ya di akar rumput sampai ada something akar rumput kan grassroots di underground ya aku vibes-nya ngerasain. Maaf gua anak kolonial soalnya gua bukan milenial jadi gua agak ngerti. Jadi vibes-nya juga kerasa Bang waktu itu kerasa. Itu kerasa banget ya. Kerasa banget lah, terlebih apalagi kalau lihat di komen-komen YouTube lah ya. Dan saya dihujat seluruh Indonesia. Serius. Iya. Aduh, ya. Bukan hanya Fivers, bukan hanya Fivers mungkin yang nggak suka dengan saya, banyak juga. Banyak banget. Fivers, karena nggak semudah itu ya mungkin dari sesuatu yang baru ya. Betul. Terlebih itu juga jadi tantangan berat ya buat saya. Oke. Aduh ini Nah, harus terus, gimana gitu. Itu kan kondisinya emang agak berat ya di sana ya. Maksudnya dengan kondisi si fansnya 5 minutes yang seperti itu. Ada sesuatu yang bikin
ngedrop gitu. Ngedrop aja, yang paling ngedrop tuh gimana nih? Pernah nggak sih? Jadi gini, ada cerita gini, Kang Ricky, dia kan ya udah malang melintang lah, senior lah ya, kasih tahu, udah komen gak usah dibaca katanya, udah nggak usah dipeduliin. Aku kan orangnya kepo, Kang. Iya. Jadi dulu ceritanya secara gini, anak milenial ya. Aku orangnya kepo, dalam artian gini, dulu sewaktu saya sebelum di 5 minutes, itu saya pengen punya haters, Kang. Pengen. Tapi penting loh haters. Iya, saya pengen karena berbicara strategi market. Benar. Kalau kita ngomongin market tuh haters penting. Haters nomor utama sebenarnya kan yang harus kita hajar kan. Benar banget. Nggak ada haters mah lempeng aja. Iya betul. Iya kan? Bagus baik gitu kan, nggak seru ya. Nah pada waktu itu saya, gue tuh pengen punya haters. Punya haters. Makanya saya selalu baca komen-komen. Walaupun Kang Ricky ngelarang. Seminggu pertama saya ngedrop, Kang. Serius. Ngedrop serius. Makanya nggak usah dibaca, benar kata Kang Ricky kalau kayak gitu. Iya benar nggak? Betul. Itu seminggu pertama, anjing ini gimana? Itu bener serius. Oh gitu. Kang Ricky kan Kang Ricky akhirnya ketawa. Tapi akhirnya saat itu tetap pengen tahu gitu. Saya tetap penjaga. Tetap kepo aja. Tujuannya apa? Evaluasi diri. Ya oke. Kekurangan saya apa? Akhirnya kan banyak tuh cungkring dan sebagainya. Oh berarti saya harus gedein fisik. Perlahan tuh kan adaptasi, Kang. Iya benar. Pola tidur, metabolisme tubuh dibenerin pelan-pelan. Karena memang ya saya dari zaman pesantren tidur malam gitu loh. Pagi untuk merubah itu kan nggak instan itu, Kang. Iya benar. Sekalipun instan besoknya gitu lagi gitu loh. Akhirnya ini perlahan, makanya untuk gede badan pun agak lambat karena metabolisme tubuh gitu. Berarti ini jadi beban ya sebenarnya ya, saat itu beban banget sebenarnya. Sangat beban. Nah terus dibanding-bandingin sama vokalis yang sebelumnya itu sampai kayak gimana tuh? Wah tuh jujur kalau saya sendiri ya, kalau dibandingin ya jauh lah, Kang. Jauh lah, lebih keren Kang Ricky. Kang Ricky lah. Ya tapi kan semua vokalis kan beda-beda. Nah, kalau saya melihatnya kan semuanya vokalis tuh ada minus plus. Mungkin plusnya Ali juga ada sih sebenarnya. Kalau dari sudut pandang anak FM ya, anak FM ini katanya, saya juga nggak tahu ya. Karena jujur sama Kang Ricky pun saya belum pernah ngobrol, belum pernah ketemu maksudnya, belum pernah ketemu. Kirain tuh pernah ketemu. Belum. Sama Kang Ricky. Jadi belum pernah ada ngobrol gitu sama Ricky. Mungkin dulu pasca lebaran aja saya pernah DM beliau. Karena kan takutnya ada salah kata dulu. Iya. Yang terbawa vibes, yang terbawa vibes yang notabene agak santer tuh. Tapi pernah ngontak. Aku ngontak. Ricky-nya juga baik ngejawabnya gitu. Baik, biasa. Taqabbalallahu minna wa minkum, Kang. Mohon maaf ya tahun lalu setahun yang lalu. Gitu. Ya mungkin kalau ngobrol juga kepentingannya apa? Mungkin beliau juga. Nah, naon sih li mana? Bisa mau reunian gitu. Ya bukan sama saya, sama itu kan reuni. Bikin geng veteran gitu. Anjir. Enggak sekarang enggak canda. Ya gitu. Bentar Kang Ricky. Enggak maksud apa-apa. Terus ini ada enggak sih komentar netizen yang paling diinget nyelekit? Ada kan? Sakit hati banget, belum lupa, terus nggak lupa sampai sekarang nih, maksudnya anjir orang mau punten ya bahasa Sunda nih, pakai teks aja nanti. Anjir orang mau pohok komen orang iri hati pisan. Nah gitu ada nggak sih? Ada lah. Serius? Boleh di spill nggak? Bukan di komen, Kang, bahkan nge-DM, Kang. DM. Bahasanya gini. Gimana? Anjing lu. Deket mic aja deh biar jelas. Enggak canda. Waduh, ini abangku ini juara juga ya. Nyoleknya kayak mana gitu. Ya Allah. Oke. Tapi asik. Jadi pada waktu itu ada yang DM, Kang. Oke. Ada yang DM ceritanya kalau di komen YouTube kan ya udah gitulah ya. Maksudnya udah lumrah. Iya. Tapi kalau yang lebih sakit itu ada yang DM, anjing lu, tai lu gitu. Serius. Udah alasannya apa dia nyebut anjing tai? Iya mungkin karena nggak ada ininya lagi nggak sih, maksudnya gak. Anjing lu begini. Iya, ngapain lu gantiin Richie? Ya kayak gitu-gitulah. Aku bilang. Dijawab nggak? Aku selalu jawab. Aku jawab gini, ya udah doakan semoga saya bisa menjadi lebih baik. Aku selalu jawab. Itu yang komen kayak gitu nggak sedikit, Kang. Banyak banget ya? Banyak banget. Sampai nge-DM gitu loh. Kan berapa lama itu? Sampai banyak kejadian seperti itu, Li? 6 bulan pertama lah. Wah anjir, lama banget ya? 6 bulan pertama. Enak juga ya 6 bulan ya? Kayak 1 semester. Iya. Gua kuliah aja 6 bulan lama banget. 6 bulan pertama itu depan namanya seperti itu gitu. Iya. Dan itu karena mungkin ya salah satu yang bikin saya ngedrop juga itu. Oh, gitu. Kan kalau DM gimana loh, Kang, gitu, maksudnya ini direct gitu. Ini dengan hal-hal yang seperti ini gue mau nanya, jadi penasaran juga, pengen nanya sama lo sih, Li.
dengan sesuatu yang bikin lu sakit hati kayak gitu tadi, yang bikin lu sakit, yang lu bikin sakit hati kayak gitu, itu membuat lu jadi grow up apa lu down? Saat di 5 minutes. Saat di 5 minutes sampai akhirnya down lu dulu. jadi sekarang lu nggak di 5 minutes lagi. Down banget. Terlebih itu salah satu faktor. Itu salah satu faktor. Terlebih juga kan anak-anak juga ya. Anak-anak juga di vibes-nya teman-teman ya, vibes-nya di teman-teman. Ini mungkin yang aduh gimana ya, takutnya jadi fitnah juga ya, tapi itu yang saya rasakan gitu. Anak-anak sebenarnya bercanda. Vibes-nya kan gitu ya, bullying anak-anak lah. Kalau di internal it's fine gitu. Aku rasa kalau masih di internal oke. Cuman kadang suka kelepasan teman-teman ini. Kelepasan kadang ada fivers, ada siapa, bullyingnya juga gitu. Dan kadang itu yang membuat aku bertanya gitu. Kok depan orang juga gini gitu pada waktu itu. Tapi mungkin aku selalu positif ya. Tujuannya mungkin untuk menghajar mental aku biar kuat gitu kan. Tapi kondisi saya lagi down itu loh kondisinya gitu. Hati lu juga lagi nggak siap ya? Lagi nggak siap kesannya gitu lah. Gua lagi nggak siap begini, aduh gimana ya. Terus mencoba berdamai terus hati itu ya. Akhirnya ya teman-teman juga bilang lu lambat sih Li gitu. Salah satu faktor yang saya rasakan. Ini hanya subjektif saya ya. Subjektif saya sendiri. Sehingga saya mungkin nggak grow up lebih cepat karena itu gitu. Yang aku rasakan. Nah, jadi aduh ini gimana ya terus aja. Tapi terus mencoba untuk berubah, terus mencoba untuk berlatih terus gitu. Cuman mungkin perbedaannya karena mereka butuh cepat. Saya lambat, itu aja sih. Akhirnya tidak sampai jadi ada beberapa yang pengen diproses lebih cepat juga dari teman-teman Five Minutes yang gitu. lain. Cuman betul. Saat itu Ali belum bisa mengimbangi karena banyak faktor-faktor tadi. Betul, sepakat. Itu nggak menjadi pertimbangan yang akhirnya bisa ditolerir sama teman-teman yang lain nggak? Ya karena mungkin teman-teman Five Minutes juga harus ngerti kan kondisinya. Ya saat itu kayaknya nggak bisa sih kayaknya. Kalau saya lihat tetap harus cepat ya. Tetap harus cepat. Kenapa? Karena mungkin kuat ya dilatihnya gitu. Meren gitu. Mungkin seperti itulah kurang. Lu berapa lama sih waktu sempat join setahun setengah di join di 5 Minutes? Iya, 47 lagu. 47 lagu. Setahun setengah 47 lagu seriusan? Serius. 5 album kurang. Gue 1 lagu bisa 3 bulan nih. Jadi alhamdulillahnya ini rezeki sebenarnya Kang Ricky, makanya ke Kang Ricky itu saya terima kasih banyak karena beliau yang memfasilitasi saya, yang mengajak saya. Akhirnya beliau yang setuju karya saya juga diapresiasi, dirilis bersama 5 Minutes. Jadi mungkin salah satu Kang Ricky baik juga yang memikirkan. Salah satu vokalis yang diapresiasi karyanya sehingga ada 9 lagu, cuman saya mungkin. Kayaknya Kang Sani nggak tahu saya. Kang Ricky juga saya belum tahu. Cuman yang saya rasakan dan dari teman-teman yang ngomong, cuman saya vokalis yang di 5 Minutes lagunya banyak diapresiasi dan dirilis. Ya seperti itu. Kebetulan kan memang yang membuat saat itu bisa satu tahun setengah gitu. Maksudnya satu tahun setengah itu untuk ngeband itu sebenarnya kan bukan waktu yang panjang ya. Itu pun masih dibilang singkat gitu gitu. Maksudnya itu bisa sampai lu 47 lagu itu faktornya apa? Akhirnya yang membuat setahun setengah itu harus jadi 47 lagu. Label. Label. Kan kita bekerja sama. Saat itu label. Ya, jadi ya ini sama. Ya, apa maksudnya plus minus ya. Masuk label ini secara finansial, makanya saya terima kasih ke Kang Ricky itu ya. Jadi saya dulu memang cita-cita bikin lagu dibayar gitu ya. Dan ternyata kelaksana tuh di 5 Minutes gitu. Banyak lagu lu juga? Ada 9 di sana. Banyak. Ada 9. Jadi setiap bulan jadi tuh satu album tuh. Iya. Iya betul banget tuh. Jadi selama 1 bulan sekali tuh kita member kan ada 5 store 1 lagu kan. Jadi 5 lagu store ke label. Ya gitu. Jadi kewajiban akhirnya. Kewajiban akhirnya. Jadi kalau Kang Ricky bilang nggak store lagu nggak gajian gitu. Iya benar sih sebenarnya kan karena ada penghasilan tuh dari pencipta lagu biasanya. Betul. Karena memang fokusnya si 5 Minutes kemarin di produksi bukan di off air. Gitu. Tapi sampai saat ini, punten ya ini jadi nanyanya lebih agak dalam nih. Sampai saat ini walaupun Ali lu udah di luar 5 Minutes gitu, tapi dari karya-karya lu masih mendapatkan sesuatu nggak? Dari sejauh apa ini yang belum. Belum. Sejauh ini belum. Ya itu mungkin nanti labelnya nanti bisa ditanyakan lah. Belum saat ini saya belum dapat report. Yang saya dapat report hanya dari LMK aja. LMK aja. Itu karena kan sebenarnya kalau LMK kan biasanya itu kan personal. Personal penciptanya yang bayar langsung sama LMK. Bukan secara master. Tapi kan dari secara master kan sebenarnya harus ada, itu kan ada hak terkait ya dari pemakaian segala macam.
Ya mungkin itu next mungkin ada tanyakan Ya. juga ya, karena kan Mohon dibantu nanti saya untuk keilmuannya. Pencipta lagu soalnya kan pencipta lagu, tapi ini memang wawasan buat teman-teman semuanya sih sebenarnya, karena pencipta lagu tuh harus punya hak dari hak. Betul. Entah dari master, dari apa segala macam. Ya, Gitu. seperti itu. Ya, Siap. siapa tahu Mohon nanti. bimbingannya aja nanti Kang Yeri. Sama-sama belajar lah, gua juga. Ini juga katanya, gua juga nggak ngerti. Makanya gua nanyain aja, penasaran sih maksudnya. Ya gitu. Oke lah, balik lagi Li, gua mau nanya lu nih. Maksudnya tapi gue sempat dengar berita-berita nih ya, maksudnya karena gue juga sebenarnya suka banget sama lagu-lagunya 5 Minutes. Gue tumbuh dengan band itu sebenarnya, karena di saat gue masih SMA. Diminum ya? Mangga. Siap. Diminum. Ini juga ada sponsor dari Sierra, thank you Sierra. Wah, kayaknya ini menyegarkan sekali. Menyegarkan sekali. Ayo kita minum aja, takut nanti kan dikirim lagi. Nih, biar kayak iklan banget gini nih ya, minumnya gini. Aduh, tuh udah cocok ya bintang iklan. Sungguh menyegarkan. Wah. Kalau dia mah enak ya, kalau gua nggak enak ya kalau gitu ya, kenapa ya? Aduh. Iya, jadi tapi gua kan salah satu 5 Minutes adalah salah satu band yang tumbuh menemani pertumbuhan gue dari semenjak waktu SMA. Gue udah nontonin 5 Minutes tuh dari zaman SMA kelas 1. Wow. Iya, dulu gua kan sering nongkrong di kalau festival musik di Bandung itu kan banyak banget tuh di Gor Saparua. Itu bintang tamunya tuh 5 Minutes tuh banyak banget sebelum 5 Minutes rekaman. Gua udah banyak yang ngefans sama mereka. Bahkan sampai sekolah gua pun ngundang mereka tuh waktu itu. Oh iya. Iya, gua panitianya waktu itu juga. Kayaknya kita seangkatan yang ngefans Iya dari sih. SMA ya. Iya, dari SMA. Cuman gua SMA-nya tahun 90-an. Itu aja bedanya. Iya. Nah, jadi gue kadang-kadang suka nyari tahu tentang band-band yang emang gue suka gitu sebenarnya, Li. Nah sampai akhirnya generasi di Ali segala macam, gue masih kadang-kadang cari di info Instagramnya apa segala macam. Nah gue juga kadang-kadang lihat ada beberapa berita yang beredar katanya Ali sampai akhirnya lu dikeluarin tuh, lu dikeluarin dari band 5 Minutes. Itu penyebabnya karena penampilannya nggak maksimal, katanya gitu. Ya, bilang aja malas gitu. Nah. Dia udah rame pula gitu di media, ya udah bilangin Emang aja gitu si fans ngomongnya? Iya, seperti itu. Serius? Bukan hanya fans, Kang Ricky juga bilangnya gitu. Oh gitu? Iya, di podcastnya yang sebelah. Oh gitu. Iya, maksudnya Ini perlu diedit. nggak usah, nggak apa-apa. Karena tidak ada diksi yang tendensius. Iya, tapi ini ada lanjutannya nih, gua mau nanyain karena kondisinya kan ada alasan itu katanya. Apalagi sekarang barusan dijelasin juga katanya, bahkan dari salah satu personil pun menyebutkan hal itu di sebelah gitu kan. Nah, penampilannya katanya kurang maksimal dan ini berdampak kepada si bandnya. Tuh. Dan akhirnya bener nggak katanya sampai di bandnya akhirnya jadwal TV-nya dikurangin. Kalau jadi gini, pada waktu itu Bahasa kasarnya di blacklist katanya. Iya. Benar nggak sih itu? Ada, soalnya gue baca nih. Gini ya, jadi benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi saya pernah tanya ke orang-orang ada yang saya kenal juga, katanya itu mah oknum. Entah mungkin untuk safety ya, entah mungkin safety, oknum. I don't know. Mereka bilangnya oknum. Gue sih agak kurang percaya sih sebenarnya dengan alasan itu sebenarnya. Kalau gue pribadi ya, karena gue juga penyanyi, gitu maksudnya gue juga pemain musik ya. Bener ya? Gak mungkin lah sekelas 5 Minutes memilih lu kalau lu gak bagus, Li. Bener gak sih? Tapi memang kurang bagus sih. Gue mau jujur aja. Enggak, maksudnya gue belain lu. Enggak bercanda. Enggak usah Kang, enggak usah. Jadi gini kalau saya karena kalau kurang biar rame maksudnya. Oh ya udah. Iya, tapi itu sih sebenarnya. Nah, gimana? Jadi pas di hari saya dipecat, diberhentikan. Jadi salah satu alasan juga Kang Ricky bilang seperti itu. Ya ada beberapa hal, contoh ya yang dikomunikasikan ke saya ya. Saya nggak tahu kalau di belakang itu alasan yang sebenarnya apa, saya kurang tahu. Cuman yang dibilang ke saya, bahkan saya minta ditulis di surat perjanjiannya. Pertama, saya karena tidak punya mic. Oke, nggak punya mic. Yang kedua, tidak mengindahkan saat perform. Ya kasar nama meureun fales wae. Lugasnya mah. Oke. Sehingga sampai TV pun memblacklist gitu. Oke. Bilangin aja ya.
Wah iya mah maksudnya gue tuh pengen Kan biar ngebuka rame. setengah, pengen ngebuka setengah, tapi kenapa jadi 100% gitu dibukanya? Iya kan karena itu. Iya, oke lanjut. Kan saya manggung di TV mana? Cuma TV itu. Betul. Itu Nggak saat pernah- itu baru di acara itu aja ya? Iya, TV Belum di yang TV lain? yang langganan 5 minutes kan hanya TV itu. Event itu kan. Iya kan. Nah, Ini kayaknya dipotong aja deh. nah, akhirnya kan saya ada apa ya? Ada pemahaman sudut pandang. TV itu kayaknya yang ngeblok saya kan gitu akhirnya. Oh iya, oke. Sesuai dari statement dari teman-teman 5 minutes ini. Oke. Sampai di blacklist sama TV katanya kan gitu. Oke. Di blacklist sama TV. Oh, kalau berbicara di blacklist sama TV, saya main berarti TV itu kan gitu ya Oh, iya, posisinya. oke. Karena saya main di event Ya. kan gitu posisinya. Karena belum pernah saya di yang lain-lain saya belum pernah gitu. Baru di salah satu situ. stasiun TV itu aja. Oke. Makanya saya benar atau tidaknya itu TV itu atau yang punya event itu bilang seperti itu saya tidak tahu. Oke. Saya tidak tahu, yang saya terima informasinya dari anak-anak FM seperti itu. Gitu. Oke. Tapi saya terima aja nggak apa-apa, memang Oke, ya oke. kurang baik pada Kalau waktu itu. kalau gue sih maksudnya gini, bukan berarti ya gue nggak tahu sebenarnya kondisi yang sebenarnya seperti apa. Cuman gue hanya mengira-ngira aja sih, Li. Maksudnya karena gue juga kan salah satu performer ya, Li. Iya. Maksudnya gue juga performer juga. Gue juga sama kayak lu megang mic juga tuh. Iya kan? Iya. kan? Nyanyi betul. Gue males juga sering, Li. Bener gak sih? Tapi gue gak dikeluarin gitu maksudnya. Ya nasib saya Iya tuh kan? dikeluarin. Bener kan? Bener gak sih? Betul. Iya bener. Tapi saat itu pertimbangan kalau gue pribadi atau misalkan di band gue, ke satu masalahnya karena banyak faktor yang membuat kita akhirnya tidak maksimal di panggung. Betul. Contohnya misalkan ternyata gue lagi sakit nih, Vi. Iya, Apa sih, Li? Li. Li gue lagi sakit. Terus gue nggak bagus ya. Menurut itu kan harusnya bisa tolerir ya. Terus masalah di stage. Ternyata monitor kita nggak benar nih. Terus mic monitor nggak jelas segala macam. Itu kan jadi faktor-faktor sebenarnya. Iya, betul, sepakat. Sempat dipertimbangkan ke area-area itu nggak sih sebenarnya, dibahas gitu maksudnya sampai akhirnya langsung memutuskan lu harus cabut gitu. Sebenarnya saya sempat nanya pas di hari saya diberhentikan tuh nanya, kan nggak ada kesempatan bilang gitu ya. Karena jujur di 2024 tadinya Gue juga masih memohon untuk gua iya, perbaiki karena diri pengen gitu. memperbaiki. Oke. Karena saya udah menyelesaikan hal-hal yang sebelumnya move on lah kasarnya. Iya. Move on, udah recovery mental dan sebagainya. Dari Jangan. pasca nyanyi dari event itu memang hancur, Kang. Ya, saya buka Tapi aja. mengakui. Mengakui. Ali juga mengakui bahwa aduh gua nggak maksimal tuh. Memang hancur. Oh iya, serius. Hancur gini contoh. Ini lagu karena itu range-nya Kang Richie. Oh, nah itu kan bisa jadi salah satu faktor kan? Iya. Iya, itu udah pernah dibahas. Udah, saya pernah Kang minta di ini ya lagu ini naikin atau gimana. Ya kadang mungkin mereka juga sibuk atau bahkan apalah. Ya udah ini aja lah dulu katanya gitu. Oh ya udahlah, mau nggak mau dong saya harus menyesuaikan. Makanya ini kan gitu ya. Nah kayak gitulah. Itu memang ini notasi key-nya ya. Saya nyanyi di sini Kang. Oh, Jadi terus gini. Jadi under ya. Iya di atas Under terus. notasinya. Nggak nginjak di atas terus. Kenapa? Ya karena range-nya ya kali ya. Karena range, yang kedua karena mati. Akhirnya saya gunain feeling. Mati. Oh, berarti benar seperti yang gue bahas tadi. Ear monitor ada mati. masalah di masalah teknis. Iya, ear monitor mati. Terlebih sebelumnya ada penetrasi, ngerasa saya tertekan, ada something sebelumnya. Setelah itu saya nyanyi di itu. Saya coba. Akhirnya kan gunain feeling, Kang. Suara saya di sini, terus aja ngikutin suara saya gitu. Oke. Gunain key-nya di feeling aja ya. feeling. Karena ini nggak jelas. Udah mental hancur. Oh iya, udah down di atas panggung, udah down, lirik jadi amburadul gitu loh. Semuanya kayak gitu. Ya karena konsentrasinya jadi kepecah ya. Kepecah gitu. Banyak trouble. Banyak di saat trouble. eksekusi. Ya gitu. Itu gua ngalamin sering juga kayak gitu sih. Maksudnya. Cuman memang Tapi udah dibahas ya. Iya, tapi memang pas yang itu memang parah banget. Sebelumnya juga pernah, Kang. 2 kali. Oh gitu juga. Sebelumnya pernah. Sama. Trouble-nya sama nggak? Trouble-nya sama. Oh. Trouble-nya sama pas di ulang tahun label. Double. Itu juga ada satu lagu itu juga mati. Mati juga. Mati juga. Kebetulan dari semua pengisi lagu cuman saya yang pakai monitor. Oh selebihnya enggak. Selebihnya enggak dan bagus.
Tahu gitu, gue bilang nggak pakai ear monitor. Kontrolnya semua dari floor monitor kan lebih enak mungkin karena yang lain juga pada normal gitu. Ear monitor saya mati juga itu juga sama. Artinya mungkin kalau saya mentolerirnya gini, ya memang mungkin 3 kali kejadian kayak gitu bagi mereka mungkin udah tidak ada toleransi mungkin. Makanya saya terima ya udah. Oh ya, gitu. Ya kita ambil sisi positifnya juga. Ya sih. saya selalu seperti itu kan. Mungkin dari Kang Ricky juga bukan niat untuk mencelakai Ali juga. Ya, betul. Mungkin dia juga malah ngambil sikap seperti ini adalah sebagai bentuk preventif dia lah untuk band. band. Karena dia owner ya, maksudnya owner, dia owner, founder yang menjaga nama baik, menjaga gitu. asetnya dia juga. Ya, betul. Di sisi lain dia ambil positifnya Ali ya untuk saat ini mungkin biar berkarya dulu dengan cara Ali sendiri yang itu akan lebih aman untuk masing-masing. Mungkin itu ya Ali ya. Ya poin-poin inti yang intinya saya jangan ambil. sampai ada masalah lah gitu. Sepakat ya. Poin inti yang saya ambil pada waktu itu yang namanya gini, yang namanya orang mau perbaikan pasti ada yang harus dikorbankan. Iya betul. Saya rasa 5 minutes harus mengorbankan saya kan itu. Yeah. Ya saya terima aja. Yeah. Mungkin saya pun mau nggak mau harus mengorbankan perasaan. Yeah. Perasaan untuk saya move on juga. Toh secara karir di entertain juga 5 minutes sangat berjasa buat saya. Betul. Mengantarkan saya di titik nasional gitu loh. Betul. Di TV nasional gitu. Betul. Warisannya adalah pertama karya saya bersama 5 minutes, yang kedua follower gitu. Followers nambah ya? Nambah. Banyak kan? Ya lumayan lah. Lumayan dari followers. Yang ketiga juga cepet ada. Cepet kalau orang lainnya nambah followers, kalau gua kalau lama banget ya kenapa ya? Padahal kita udah bikin apa-apa selama itu. Harus ini. Kenapa? Bisnis skincare Kang. Anjir, jangan dibahas itu dong. Itu beda dunia. Beda alam itu. Itu kayaknya itu ramai itu. Itu beda lagi. Beda lagi. Oh jadi yang Ali rasain sampai saat itu. Tapi istilahnya Ali nerima dengan lapang dada. Udah move on lah. 6 bulan pertama juga udah. Intinya mah Ali juga sekarang udah nggak sakit, nggak ada rasa sakit hati atau apa. Karena memang Ali, ya gue tangkap sih tadi sebenarnya lo mempunyai satu prinsip di mana ini adalah untuk perbaikan semuanya. Ya, betul. Dan itu bagus banget sih. Dan saya harus maksa gitu kan. Iya betul. Saya maksain orang udah nggak mau satu. Daripada yang kedua malah kehambat semuanya. Iya gitu. Betul. Saya nggak tumbuh, mereka juga rusak. Ya ini nggak baik. Ya udah. Saya mengikhlaskan, meridaukan. Toh kalian juga yang ngajak saya, kalian juga yang kasarnya memberhentikan saya juga nggak masalah gitu. Mungkin dari sisi Ali sih ya sudahlah. Gitu ya. Yang penting gua akan move on. Gua akan berkarya dengan karya sendiri. Betul. Dari sisi Kang Ricky juga dia memang move on dengan vokalis baru gitu ya. Dia memang punya kewajiban untuk menjaga asetnya dengan baik. Itu sih. Dan itu harus kita hargai sama-sama ya. Betul. Sangat lah. Harus. Tangan dong, ini sesuatu penyikapan yang bijak banget sih dari semuanya. Kalau gue lihat gitu, lihat ini karena dua-duanya nggak ada masalah aja. Enggak, saya nggak ada masalah Kang. Bahkan jujur, tadi malam saya telepon Kang Ricky. Oh gitu. Iya. Baik-baik aja. Baik-baik aja. DM sama Kang Ricky sama Kang Dri sempat chattingan. Baik-baik, nggak ada masalah. Udah lama nih nggak ketemu Kang Ricky nih. Kang Dri dulu masih sering nontonin. Iya. Saya juga salamnya sehat selalu Kang Ricky, Kang Dri, Arya sama Irul. Iya. Sehat-sehat pokoknya mah. Semuanya baik-baik dan semakin maju ke depannya. Iya. Dengan jalannya masing-masing gitu. Sama Kang Sani saya komunikasi baik. Ya maksudnya dirajut lah yang sebelumnya mungkin terasa tabu ya. Saya dirajut aja karena nggak tahu besok lusa kita bisa saling membutuhkan. Gitu sih kalau saya. Betul. Yang intinya mah silaturahmi, maksudnya silaturahminya jangan sampai putus. Iya. Sampai kapanpun kita pernah jadi teman, nggak akan ada bekas teman soalnya. Betul. Ya. Walaupun pekerjaannya udah nggak sama-sama. Ya. Gitu guys. Betul. Nah, jadi sedih gini. Jadi tapi gue terharu sih, maksudnya salah satu penyikapan yang cukup bijak dari kedua belah pihak yang gue baca gitu. Ya alhamdulillah. Jadi gue sih nangkapnya jadi nggak nggak jadi saling gontok-gontokan enggak ya? Enggak. Karena akhirnya justru keputusannya diputuskan dengan bijak kesepakatan yang bijaksana gitu dari kesemuanya. Ya syukurlah ya Ali. Maksudnya Ali sekarang harus berjalan lagi sama karirnya Ali sendiri yang sekarang tapi udah move on ya sekarang ya. Udahlah setahun yang lalu. 6 bulan pertama saya mungkin agak galau. 6 bulan pertama galau. Januari, Februari, Maret, April. Nyanyi tuh galau. Enggak boleh. Soalnya di suratnya tuh nggak boleh. Media sosial gitu. Jangan kalau gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Kecuali lagu saya sendiri. Itu salah satu yang gue suka lagunya, salah judul itu dari Pak. Iya memang enak. Enak banget itu lagunya. Emang enak-enak Kang Ricky, the best. Saya banyak ilmu Kang cara bikin lagu dari beliau. Nah mungkin itu yang didapat sama Ali ya sekarang ya. Selama 1 tahun setengah. Berarti Ali banyak belajar gimana caranya dia mengamati teman-teman yang lebih duluan tuh, ada Kang Ricky yang lebih senior.
cara bikin lagu, nge-arrange lagu, mungkin itu banyak. akhirnya bisa jadi dijalankan sekarang ya. Ya betul, banyak lah, banyak sekali. Hikmahnya itu. Warisannya banyak soalnya. Warisannya banyak. Saya sebut warisan, Kang. Iya. Iya, nuhun pisan berarti ya ke Kang. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, iya benar. Tidak ada perasaan apa ya. Apalagi kebenci enggak sama sekali. Ya syukurlah. Aku anggap gitu. Kang Ricky kayak bapak, aku bilang. Betul. Sebenarnya Kang Ricky tuh ngayom banget sih sebenarnya. Ngayomi banget. Yang gue tahu mengayomi sebenarnya. Betul. Cuman ya pada waktu itu mungkin guanya aja yang belum pas aja porsinya gitu. Aku mah gitu aja sih. Iya. Berarti intinya mah semuanya sadar dengan kondisi masing-masing. Ya. Itu yang paling penting ya. Terus apa pelajarannya yang didapat sama lu? Maksudnya setelah keluar di 5 Minute sekarang apa nih? Harus gimana gitu? Pelajarannya yang didapat. Ya pelajaran yang paling utama ya straight lagi. Mental ya. Yang gua baca kayaknya mental telat. Mental itu yang apa? Sekarang udah biasa aja lihat orang yang hujat gitu. Iya. Udah biasa aja haters gitu. Ya udah sih gitu biasanya. Iya benar sih. Ya udah sih silakan aja. Bahkan kadang kita saya butuh itu juga sih sebenarnya. Kadang saya suka mantik sendiri kan, biar rame gitu gue. Oke. Iya benar ya. Marketing benar. Kayak gitulah. Ya oke. Nah, tadi sempat gue bahas tuh. Apa tuh? Gue mau bahas, gue lupa apa. Publishing. Ngomong apa ya? Publishing. Oh, bukan publishing, bukan. Right. Masalah ini. Direct license. Oke, gimana tuh? Karena lu tadi sempat ngomong, kalau nggak ngomong gue nggak nanya sebenarnya. Gimana? Cuman lu ngomong sih, maksudnya masalah direct license di Indonesia ini kan sekarang lagi diperjuangkan oleh teman-teman nih. Ada teman-teman dari Aksi, Vibrasi, ada pun Vibrasi juga, terutama LMK juga nih, gimana nih mereka juga belum bersuara sama sekali ya. Malah teman-teman musisi yang bersuara sekarang gila-gilaan sekarang. Nah, menurut lu direct license di Indonesia itu harusnya seperti apa? Emang sudah waktunya atau memang belum karena ada hal-hal apa belum bisa atau gimana menurut? Kalau menurut saya sih kapanpun sebenarnya harusnya bisa. Okay. Yang penting sadar masing-masing, terutama pihak-pihak yang punya kuasa terhadap wilayah-wilayah pengkolektifan ya. Oke. Ya kayak LMK dan sebagainya. Saya rasa harusnya segera sadar karena ini nggak lama lu juga kalau koruptor bakal ketangkap juga gitu loh. Karena sisinya ke arah sana gitu. Sisinya lebih ke arah sana. Mungkin mereka masih aman karena belum ada undang-undang yang menyanderanya gitu kan. Tapi kan sebenarnya undang-undangnya udah masih berlaku yang ini, Li. Maksudnya undang-undangnya tapi kan masih, itu multitafsir juga kan. Iya, masih multitafsir sih sebenarnya. Cuman masih karet gitu loh maksudnya. Cuman kan ada yang berkekeh yang kekeh bilang juga bahwa undang-undangnya masih belum membolehkan gitu. Itu menurut lu gimana? Karena ada beberapa klausal pasal yang berat tuh ngomongin pasal ya kita ya. Enggak, maksudnya ada beberapa regulasi yang masih undang-undangnya menetapkan bahwa si direct license itu baru bisa dilakukan kalau memang undang-undangnya sudah mengesahkan untuk dilakukan gitu. Justru sebelum undang-undang ada direct license dulu. Saya sepakat dengan itu. Sebelum undang-undang ada. Nah, kalau undang-undang udah ada ya jangan direct license. Nah, itu. Nah, yang jadi pertanyaan kan undang-undangnya masih begitu tuh. Kan sekarang lagi diperjuangkan nih. Nah, itu berarti ya. Kalau saya masih sepakat. Jadi saat ini berarti kesimpulannya untuk saat ini hold dulu, tapi sampai undang-undangnya berubah, lakukan. Gitu. Ya, gitu maksud. Kalau saya karena menurut gue juga direct license sebenarnya nggak salah sih. Nggak salah, dari sebelah mana? Undang-undang yang membatasi. Iya, masih kebatasi. Jadi orang jadi salah kalau melakukan itu. Iya. Bener ya? Terkesannya seperti itu. Ya berarti memang tugasnya dari teman-teman yang ada di musisi yang ada di legislatif nih. Iya. Kita berharap banyak buat teman-teman untuk bisa memperjuangkan hak itu ya, Li. Betul. Khususnya pencipta kan. Pencipta lagu tuh yang kasihan karena gue mah sedih banget, Li. Gue pernah terutama lagu Sunda nih, Li. Karena kenapa gue mau rada ngebahas ini juga ada satu pencipta lagu Sunda yang pernah gua ngobrol itu sampai nggak punya apa-apa banget, kasihan banget. Lagu Sunda tahu banyak. Ini faktornya juga banyak ya. Apakah si penciptanya memang tidak mengurus atau memang undang-undangnya jadi agak membuat bingung si pencipta karena regulasinya nggak nyampe nih ke si musisi dililir nggak aja gitu. Si Ganu nggak aja gitu atau memang edukasinya itu edukasinya sih. Menurut Ali gimana? Kalau saya perkara edukasi sebenarnya tinggal buka kayak seminar-seminar ya, kesadaran masing-masing itu diedukasi dulu kan gitu ya. Perlahan kesadaran itu dulu yang perlu dibangun menurut saya ya. Kesadaran dulu terhadap pentingnya ini sehingga untuk edukasi orang-orang yang lebih interest dulu. Ya siap. Menggoda sekali bro. Ini mah bukan sponsor, bukan ya. Kalau saya lebih sepakat, bukan sepakat.
memang perlu edukasi dulu. Dan sebenarnya kan ini yang kurang itu adalah kurangnya digalakan. Betul. Kalau saya melihat terkesan tidak digalakan. Serius, setuju. Sepakat kan? Untuk area-area ini ya. Iya. Karena gue kalau ngelihat dari sisi masalah right pencipta lagu itu jarang sekali edukasinya. Betul. Tapi kalau kayak agregator banyak. Banyak. Nah, karena kan itu urusan master. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa ya? Banyak yang terancam mungkin. Gue ngomong sama Ali bahaya mulu. Kalau saya gitu sih, karena gini, oke. Waduh, ini bahayanya. Cerita dikit. Karena memang saya juga saya adalah lagi mahasiswa, saya adalah bagian dari orang pergerakan, jadi agak sedikit paham Oke. tentang dunia politik gitu Ngerti gue loh. berarti, karena lu ada basic itu ya. Ya. Oke, paham. Seperti itu. Tapi nyambung sih kalau, Iya. tapi nanti ngomong di belakang. Iya, siap. Karena banyak sesuatu yang pengen saya tanyakan juga sama abangku ini. Oke. Ya udahlah, kalau masalah itu mah intinya Ali kesimpulannya lebih ke seperti tadi ya. Iya. Artinya untuk dari license sebenarnya harusnya boleh. Kalau saya lebih itu urusannya sebenarnya etika sih. Etika aja. Contoh ini, saya dengar sendiri, ini Kang Ricky yang bilang. Saya bilang lah, artisnya ada salah satu artis Jakarta. Dia bilang, telepon Kang, saya tuh dari dulu suka reguleran, senang lagu hampa, katanya. Izin. Okay. Ini Kang Ricky yang cerita ke kita, teman-teman. Tapi saya teh mau izin Kang, suka dibawain sama saya, tapi saya udah budget lagi can, iya harga rate saya juga belum tinggi, masih dipermasalahkan nggak sih masalah rate? Nggak. Nah, Kang Ricky bilang pakai aja. Oke. Itu baiknya Kang Ricky itu. Pakai aja nggak apa-apa. Yang penting mah, otomatis kan saya melihat seniman ini kan bukan olahraga, tapi olah rasa, benar nggak? Betul. Kita berbicara seni itu berbicara olah rasa, bukan olahraga, bukan jadi fisik. intinya sebenarnya yang diperjuangkan sekarang bukan masalah angka ya, etika jadinya. Iya, yang berdampak terhadap angka sih. Jadi tetap etika gitu. Ya, karena gini, kita punya. Iya sih, benar sih. Terlebih nggak salah. Kalau misalkan kita punya empati yang tinggi, oke lah misalkan kita berbicara olah rasa. Tapi kan nggak semua sama, nggak semua orang itu punya empati yang sama gitu loh. Iya. Kalau semua orang punya empati yang sama, nggak akan ada songwriter yang miskin. Harusnya emang gitu. Kan gitu. Harusnya gitu. Meskipun kita tidak mementingkan yang namanya right. Benar nggak? Kalau kita sama nih semua musisi, empatinya sama. Nggak perlu. Kan beda-beda masalahnya. Nah, permasalahannya beda-beda, makanya perlu ada orientasi gimana caranya. Ini gue laporan dulu nih sama ibu manajer nih. Ini obrolannya udah berat banget. Join aja lah sini. Ya terus. Ya benar gue kalau masalah ya itu sih. Yang akhirnya kan beda-beda soalnya. Hal wajar ketika orang punya orientasi terhadap money yang notabene untuk kesejahteraan songwriter. Kalau misalkan semua empatinya sama, nggak perlu ada kita orientasi cuan juga, mereka udah ngerti gitu kan. Kang, contoh saya Kang izin ya Kang lagu T5 saya di Anggo. Kalau semuanya T5 itu salah. Yes. Kang, tiada kata terucapku. Itu gue nggak ngizinin lo, orang nyanyi loh. Oh iya. Ini soalnya right-nya juga masuk ke beliau. Jadi saya rasa nggak masalah deh kayaknya. Nggak apa-apa. Soalnya right juga masuk ke dia gitu. Oke. Jadi intinya kesimpulannya gitu ya. Jadi Ali sih prinsipnya seperti itu ya. Emang nggak ada yang salah sih sebenarnya ya, maksudnya. Karena bukan bicara salah benar sih. Betul. Saya. Sekarang mau tinggal ini sih sebenarnya kalau menurut gua regulasinya aja betulin. Ya, sepakat. Gue sih ngelihat ada beberapa indikasi dari beberapa yang tadi dibilang ya, ada teman-teman aksi, ada teman-teman visi yang sudah mulai menyuarakan untuk perubahan regulasi. Gue setuju banget. Karena itu sebenarnya agak rumit sih jadinya kita. Iya. Gitu. Makanya tumpang tindih jadinya. Saya sangat mendukung bagi teman-teman yang lagi di legislatif ya. Iya, betul. Ada Teh Meli ya. Mas Ahmad Dhani. Ada Bang Manje dan Sapara Kanca. Iya, dan Sapara Kanca ya. Ini beda. Ini Komisi 8, Komisi 8. Gue niatnya cuma segini loh, keluarnya segini. Kan dari awal kan pandai ini nyolok. Nih kayaknya si Ali kalau dicolok seetiknya nggak berdua aja. Kayaknya pandai nyolok kan. Dan akhirnya berhasil nggak berdua. Tapi aman ya. Tapi aman ya. Aman tinggal edit aja. Aman. Si Meli kemarin juga ya, si Meli gitu ya. Aduh Kang ini jangan dibuka yang ini. Kalau saya mah so far kayaknya aman sih. Aman sih, aman. Oke Li.
terlalu berat nih kita kalau lanjut ngomongin masalah itu, karena itu urusannya juga sama bukan wilayah kita banyak yang lebih expert yang bukan wilayah kita lah ya. Nah, kita balik lagi santai-santai nih, maksudnya terus rencana ini kan Ali sekarang udah jalan sendiri nih. Tadi bilang udah move on, udah apa segala macam, dan ternyata nggak ada masalah apa-apa dengan teman-teman kakak-kakak seniornya di band sebelumnya ya gitu. Terus Ali ke depannya lu mau rencana ada apa nih sebenarnya depannya? Kalau solo enggak gitu, atau solo karir, atau ngeband lagi gitu? Enggak? Solo jadinya solo. Ya nanti insya Allah mudah-mudahan lancar ya teman-teman, doakan pasca lebaran nanti saya mau rilis lagu juga. Gitu. Kenapa milih solo? Capek kan ngeband? Capek. Terlalu banyak pembagian. Tuh suaranya kan kedengerannya. Kalau saya bukan hanya itu sih. Meskipun ya itu juga salah satu. enggak sih. Kalau saya bukan hanya urusan itu, tapi lebih ke gini loh, Kang. Saya biasa nge-lead sendiri gitu loh. Dari jauh sebelum dari bikin komunitas itu nge-lead sendiri. Ketika masuk FM kan harus ngekor kesannya. Berarti itu adaptasi. Berarti bukan karena belum terbiasa. Iya, artinya hal-hal seperti itu kan adaptasi ya. Adaptif berarti saya. Berarti nge-lead nih anak nih. Iya. sama ngelayat juga. Ngelit sama ngelayat nih. Nah, tapi emang susah sih kalau orang yang udah kebiasaan ngelit diatur sampai kesebelen. Kadang-kadang bikin onar. Betul sekali. Ya gitu. Tapi udah nggak apa-apa sih, bagus juga sih solo karir juga gitu. Saya solo sih pasca lebaran. Rilis jadi sekarang. Insya Allah rilis, kebetulan bulan juga apa, saya. April kayaknya April tuh berarti setelah bulan depan. Setelah puasa ya. Iya. Setelah itu juga saya ada garapan bikin soundtrack. Tanggal berapa? Nggak tahu. Belum tahu. Nanti catat aja nanti ya. Oke, siap. Nah, jadi mau rilis kali ya? Mau rilis sama mau bikin film. Konsep genrenya? Genrenya apa nanti? Genrenya? Genrenya. Ya sama aja sih ya. Pasar gitu, aja lah. Pasar aja lah. Cuma ya, pasar dangdut juga pasar. Ya di genre saya mungkin nggak jauh beda pop rock alternatif. Tapi Ali emang dari dulu jalurnya itu ya? Kalau main gitu. Kalau nyanyi alternatifan ya. Jadi sekarang pun gitu solonya. Ya kayak di sana. Kalau gitar dulu saya metal. Untuk main gitar. Main gitar sama metal. Main metalan ya. Metalan. Lamb of God. Kayak gitu-gitulah, Disturbed, System Metallica. Satu lagu tapi kurang hafalnya Metallica. Kayaknya itu bukan generasi saya. Saya nggak ngulik lagu itu. Sama inilah Sepultura. Sepultura tahu. Judas Priest. Aduh, jadi rencananya setelah Maret ini April akan rilis satu single by single atau langsung EP? Enggak. Jadi ya single dulu, setelah itu ada satu lagu. Jadi saya mau bikin mini album sebenarnya. Cuman ada EP 3 lagu selanjutnya saya rilis nanti pas filmnya jadi. Oh, film itu kapan film? Film syuting tuh Juli ya? Juli Agustus mulai syuting. Setengah tahunan lagi ya. Ya, Juli Agustus syuting. Itu kebetulan 3 lagu soundtracknya saya ngisi. Itu. Nah, satu lagunya lagu Ali bukan gitu. Lagu saya. Oh, Ali semua. Oh, lumayan tuh. Urus li lagunya yang bener. Iya. Makanya saya juga merapat ke sini pertama untuk edukasi saya biar ngerti, yang kedua barangkali bisa dikerjasamakan gitu. Ke situ lagi ya. Bisnis. Biar kita bisa makan li. Sepakat, betul, sepakat Kang. Oke, Spill tuh lagunya apa sih rencananya, judulnya apa? Judulnya temanya aja minimal. Kalau tema yang untuk single sekarang semi vintage lah. Semi vintage, temanya semi vintage. Ya kayak gitulah. Masih tentang cinta lah. Tentang cinta. Karena ini juga nanti jadinya kan 4 lagu. 4 lagu. Satu lagu dirilis dulu pertama, 3 lagunya nanti pas EP. Film. Itu kan jadi EP. Jadi disatuin nanti gitu posisinya. Jadi ini juga yang nanti rilis pasca lebaran juga itu jadi soundtracknya juga di film. Oh gitu, gitu ya. Seru ya. Filmnya judulnya apa? Belum tahu ya. Belum. Nggak boleh tuh, ada ibu ininya. Iya, produser. Ada ibu produser nanti. Nanti saya tak cekik gitu. Mati. Nggak jadi nanti ya singlenya. Nggak gua kasih job lu katanya. Matilah. Gitulah. Oh iya, seru banget nih. Kita udah ngobrol udah sejam ada. Oh, udah sejam nggak selesai ya kita ngobrol? Udah sejam ya? Udah sejam ya? Iya. Ali ngebuka semuanya soalnya. Kalau di spill tadi kakaknya ngisi soundtracknya. Mau dong, boleh dong. Boleh ya? Boleh tuh. Ayo tuh sama Ali dong, boleh dong. Boleh, mau banget saya. Bareng Ali satu lagu soundtracknya. Oke, guys. Nah, jadi udah banyak banget nih yang lo ceritain tadi, dan jujur gue baru ada beberapa yang gue baru tahu juga tadi barusan.
yang lu cerita ternyata gini ceritanya. Ada beberapa poin yang gue bikin kaget sedikit sih tadi. Gitu ya. Ya mudah-mudahan jadi informasi yang baru buat teman-teman juga. Ya, karena memang ini first time saya. First time ya. Dan Ali juga ternyata nggak ada masalah apa-apa dan nggak ada problem apa-apa. Justru gue ngelihat sesuatu yang cukup bijak yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Ya, betul. Saat itu baik dari teman-teman band sebelumnya dan Ali sebagai penyanyinya juga nggak ada masalah apa-apa. Nggak. Ih seru banget Li. Ada harapan kali? Maksudnya ada yang mau disampaikan nggak? Maksudnya buat teman-teman Ali kan sebagai penyanyi nih sekarang dari dulu sih sebenarnya ya. Tapi sebagai penyanyi mau nyampein buat teman-teman yang pengen gua nggak boleh patah semangat nih karena ini relate banget dengan kejadian-kejadian yang tadi Ali rasain, pembangunan mental atau apa, ada yang disampaikan nggak buat teman-teman? Kalau saya sih gini sih, karena saya tumbuh dari orang yang betul di jalan. Usaha itu nggak mengkhianati hasil, serius. Jadi kalau kita sungguh-sungguh sampai kok. Kalau kita ngotot tapi kita pada prinsip kita sampai kok, serius. Bedanya ya lu sengotot apa dengan sesuatu yang pengen lu kejar, itu aja sih. Itu aja. Oke. Kalau saya kemarin analoginya tentang 5 minutes, saya nggak sengotot ini gitu bedanya. Oke. Kayaknya kalau sengotot ini saya harusnya sampai gitu dari apa yang kita cita-citakan. Intinya lu ngotot aja gitu. Ngotot tuh guys. Ngotot aja. Maksudnya lu punya prinsip, lu punya tujuan. Lu ngotot aja dengan itu gitu. Jangan lu kasih kendor gitu sih. Betul. Jadi intinya konsisten ya. Intinya konsisten. Berarti emang betul banget sih, konsisten tuh penting banget buat untuk menjadikan suatu proses itu terwujud dengan baik sih sebenarnya. Betul. Ya, sepakat. Wah, seneng banget nih gue udah bisa ngobrol sama Close dong, kali dong, guys. Banyak banget nih ceritanya, ada yang gue terharunya tadi. Ada yang ininya seru banget sih, Li. Maksudnya cerita obrolannya. Oke deh, thank you bro. Ini kita kayaknya udah 1 jam lewat kita ngobrol ya. Kita banyak banget. Mudah-mudahan sukses karir kedepannya. Amin. Single-singlenya, rencana EP juga dan film juga. Amin. Mudah-mudahan lancar. Jangan lupa guys, nanti mulai dikepoin aja Instagramnya di. Boleh sebutin Instagramnya? Alisabat_. Nah itu aja. Underscore. Iya. Oh gitu, nggak ada buntutnya? Udah nggak ada. Oh gitu. Udah nggak ada. Gitu. Jadi kayaknya itu dipersiapkan untuk yang lain aja. Bisa nanti masuk band lagi. Tambahin. Tiba-tiba kan nanti ngegantiin Kang Yeri T5. Aduh. Oh nggak bisa, itu nggak bisa. Gitu. Oke Li. Thank you banget ya Li. Siap, sami-sami thank you banget Kang. atas waktunya. Sama-sama Babang seru-seruan kita ngobrol. Nah buat kalian yang suka dengan episode ini, silakan follow juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta komen di konten kita. Thank you banget. Kita akan ketemu lagi dengan cerita-cerita yang lain, dengan bintang tamu yang lain dan narasumber yang lain. Oke, thank you banget. Mari kita bahas. Thank you guys. Siap.